Technical Analysis 3 Agustus 2022 lanjut dengan crude oil, gold, dan juga pound sterling. Oke, kita awali terlebih dulu dengan gold, di mana grafik H4 menunjukkan pola pullback ataupun ya retest kembali resisten ke 1769, kemudian juga high sampai saat ini berada 1770, it's okay, dan kita tetap dalam jalur kemungkinan potensi koreksinya harus terjadi. Ini diakibatkan dengan potensi candlestick yang kemarin ternyata berhasil ditutup dengan shooting star. Tapi kalau misalkan saya perhitungkan keseluruhan, maka dua candle ini bukan lagi berbentuk bearish engulfing, tapi juga bisa saja sebagai dark cloud cover. Nah, apakah menurut Anda ini dark cloud cover atau bearish engulfing? Karena keduanya juga tetap mencerminkan hal yang sama, yaitu terkait dengan correction. Nah, ini terkait dengan apa yang sempat kita perhitungkan di skala wave pertama, ya, yang dimana kita terbagi dua, wave A, B, dan ini adalah C, atau bisa saja satu wave ini sebagai hitungan A, yang berarti pula koreksi akan terjadi sampai ke titik tertentu sebagai wave B sebelum nantinya menghujam ataupun mendorong kenaikan kembali di atas resisten yang sebelumnya 1787, itu berarti wave C, dan selanjutnya akan diharapkan muncul sebagai kekuatan baru bagi bullish. Nah, sampai berapa kira-kira penurunannya? Kalau diperhatikan dari area Fibonacci retracement yang kita pertahankan dari area up atau di area top 1856 ke level bottom 1697, maka level kemungkinan untuk target koreksi penurunan maksimum di area 23,6%. Dan itu berarti 1734,85. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka kemungkinan potensi tersebut kita anggap dia akan kembali ke jalur coklat ataupun areal coklat yang juga kita sempat gunakan sebagai areal potensial demand. Nah, kali ini potensinya yang terdekat adalah support 1752, 1755 seperti yang tercantum sampai saat ini tertahan di low 1754,80. Kemudian target keduanya kemungkinan 1734 sebagai support kedua atau bahkan 1721, 1722 sebagai support yang juga relatif berada di titik yang sama. Di sisi lain grafik H4-nya Anda bisa perhatikan di sini teman-teman. Kemarin kita sudah lihat penembusan di atas FE ataupun expansion 100%, kemudian dia naik tapi tertahan di 1785 persis dengan area yang kita tandai, dan itu sesuai dengan historical price, dan maka dari itu memang sangat layak untuk mulai penurunan karena kita belum sama sekali melihat correction dari sejak 5 hari terakhir. Ya, betul sekali. Jadi harapan saya sebetulnya koreksinya memang ditunggu-tunggu sejak kemarin, dan kalau perhatikan dari area ini sebetulnya ini cukup lebar ya, cukup luas. Area penurunan bisa berdampak sampai level 1739, yang terpenting jangan sampai dia turun di bawah area trendline coklat ini. Ya, itu berarti di bawah 1730. Kenapa? Karena kalau memang ternyata dia kembali dalam jalur ini, berarti dia dalam jalur penurunan, bukan lagi pendakian. Oke, satu sisi, kalau misalkan Anda perhatikan, di sini Anda bisa saja menggunakan Fibonacci retracement yang terbaru. Oke, saya hapus terlebih dulu Fibonacci retracement yang ada, lalu kemudian Fibonacci yang terbaru kita pindahkan dari area bottom ini, 1711, sampai ke area top di area 1787 kemarin. Nah, kita dapati pola penurunannya baru tertahan di kisaran 38,2%, mendekati 50%. Walaupun tidak genap ke 50%. Artinya begini, kalaupun misalkan kita gunakan alasan bahwa inilah pullback, kemudian tertahan dan diharapkan turun, maka koreksi yang akan kita manfaatkan sebagai zona correction maksimum adalah di zona 61,8% ini. Itu berarti 1740 tidak boleh dilanggar atau tidak boleh tembus. Atau kalau kita berdasarkan garis coklat ini, hanya cukup patokannya adalah di bawah 1730, tidak boleh tembus. Kalau itu tembus berarti buyar sudah area kenaikan dan dia akan kembali dalam penurunan. Oleh karenanya, jika menilai dari grafik H1 yang juga sesuai dengan apa yang kita kemarin perkirakan, bahwasanya akan terjadi penurunan terkait dengan bearish divergence dan rejection di area 85, dan itu betul-betul terjadi. Area yang sama pun kita mendapatkan 1754. Kemarin kita sudah komandokan kalau memang ternyata turun di bawah 1754, maka follow sell saja. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Anda bisa tarik area Fibonacci retracement dengan cara yang berbeda khusus untuk grafik H1. Karena misalkan kalau kita lihat dari wave terakhir yang penurunan ini, maka saya akan menggunakan puncaknya yaitu area 1787 ke area low di 1754.
Ini berarti areal kenaikan di 50% ataupun 61,8% sebagai areal maksimum price untuk pullback, sehingga nantinya kita akan dapatkan pola penurunan. Ini persis dengan apa yang kita gambarkan tadi pagi. Dengan demikian, alasan untuk melakukan sell pun sudah cukup kuat. 1764, 1766 masih tetap dipertahankan dan kita belum mendapatkan stop loss, belum tersentuh 1772 karena high masih tertahan di 1770.40. Ya, kita masih dalam posisi open sell dengan target pertama terdekat di 1758. Anda boleh up ataupun naikkan ke 1762 ataupun 1760 ya. Ini disesuaikan dengan kondisi lapangan ataupun kondisi yang ada di market. Atau Anda pertahankan di 58 pun tidak apa-apa. Kemudian target maksimumnya adalah 1752 dengan asumsi bahwa 1754 tersebut berhasil ditembus. Nah, catatan khususnya begini. Untuk areal TP kedua bisa di-done atau bisa diselesaikan ataupun diabaikan tergantung dari nasib 1754 atau Fibonacci retracement 0%. Kalau memang tembus 0%, maka dia akan lanjutkan turun. Anda boleh hold ataupun follow sell atau ditambahkan level sell-nya. Ya, artinya Anda memiliki area sell yang berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tidak tembus, Anda sebaiknya segera exit. Itu berarti target Anda hanya maksimum di target 1, 1758. Nah, kaitannya dengan 1772, itulah stop loss di area di atas 50%. Karena kita menggunakan area sell di kisaran 38,2%. Kalau memang ternyata dia naik, maka anjuran untuk melakukan follow buy yang jauh lebih baik adalah saat dia tembus 61,8%, berarti di atas 1775. Artinya teman-teman, kalau ternyata teman-teman melihat harga sudah beralih naik dengan penembusan 1775, Anda follow buy dengan target maksimum 1787. Tapi yang jauh lebih bagus lagi, kalau sampai Fibonacci 100% ini berhasil ditembus. Nah, jangan lupa perhatikan catatan-catatan yang sudah saya berikan di pagi hari yang ada di grafik H4. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi pound sterling, yang ternyata juga mengalami penurunan, ini mengalami kegagalan dari skenario yang kita harapkan ya. Kalau misalkan diperhatikan, kenaikan kemarin hanya sempat bertahan di 1,2277. Dan ini sangat jelek ya, karena dia ditutup dengan bearish, bahkan lebih rendah daripada candle bullish sebelumnya, maka kita anggap ini termakan semuanya dan ini dianggap bearish engulfing. Yang artinya berarti kita akan melakukan penurunan di bawah trendline kembali. Padahal baru saja dia mulai kenaikan, tapi kita akan lihat ya, areal penurunan ini akan bergantung nasib berikutnya kalau memang ternyata dia berhasil tembus di bawah 1,2130-an. Yang mana low sampai saat ini di jam 1 siang masih tertahan di 1,2133, berarti kita anggap dia belum jebol, tapi untuk arealnya dia sudah memasuki areal sell kita. Ya, areal sell kita di pagi hari kita sudah sarankan 2170 ataupun 2190-an dengan target 2120 ataupun maksimum 2070. Nah, stop loss-nya adalah 1,2240, itu didasarkan dengan potensi dari grafik 4. Kalau Anda perhatikan, dia berada di 23,6%, 1,2237. Artinya Anda boleh switch follow buy kalau memang ternyata dia berhasil tembus di atas 1,2240. Tapi yang paling aman adalah memastikan kenaikan di atas 1,2280 ataupun 2290-an. Nah, itu bisa Anda follow buy sekalian. Nah, tapi dengan jalur yang masih mengancam 61,8% 2150, saya masih tetap pertahankan skema sell saya untuk hari ini. Lalu kemudian untuk kelanjutan skenario buy on rumor, sell on fact, kita masih harus tunggu kira-kira penutupan hari ini akan berada di mana? Apakah tetap di atas jalur trendline ini atau ada di bawah kembali trendline tersebut? Kalau ada di atas, maka skenario bisa dilanjutkan untuk esok hari beberapa jam sampai menjelang pengumuman BOE. Tapi kalau ternyata dia di bawah, abaikan skenario tersebut, cukup fokus dengan kondisi nanti pengumumannya. Kalau memang ternyata 25 basis point, of course itu akan menghujam penekanan kembali bagi pound sterling. Nah, di sisi lain, untuk crude oil sendiri, karena memang ternyata kemarin sempat turun ke level 92, tapi kemudian bertahan dan akhirnya naik sampai level kurang lebih maksimumnya kemarin adalah di area 98 ya. Oke, kita lihat di sini, candlestick-nya pun berbentuk salib terbalik, atau tanda positif terbalik, dan itu sempat sentuh 96, lalu kemudian tutup di 93, karena dia terjadi penurunan. Itu sebetulnya sesuai dengan skenario kita ya, karena penurunannya sangat layak terjadi. Nah,
Nah, kaitannya dengan candlestick yang menunjukkan pola inverted hammer, maka harusnya dia akan mulai kenaikan. Dan kaitannya dengan juga keputusan OPEC nantinya, kalau memang ternyata bertahan dengan produksi yang ada, atau hanya mengalami kenaikan sedikit, lalu kemudian ditunjang lagi dengan kekhawatiran geopolitik dari Taiwan, maka kemungkinan posisinya dia akan mengalami kenaikan. Itu sebabnya untuk hari ini, kalau misalkan diperhatikan bottomnya saya tidak berharap untuk melakukan penembusan, tapi kalau ada tes lagi 92, 91, itulah areal yang cukup bagus untuk menjadikan areal buy. Oleh karenanya untuk crude oil, saya mengincar zona 91.70-an atau 91.90 atau mungkin 92.20-an. Itu adalah area yang cukup bagus. Target pertama 92.90 dan target kedua 93.90 dengan stop loss 90.70. Nah, teman-teman perhatikan area low-nya 90.70 sementara area low historical itu 90.55. Artinya, kalau ternyata dia terjadi penembusan 90.55, sebaiknya Anda switch strateginya menjadi area sell dan tunggu sampai areal bottom baru di 88 ataupun 85 tersentuh. Persis dengan apa yang diuraikan di live streaming hari Senin kemarin. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.